Proses pembuatan alat musik tiup pupui, alat musik tradisional Minangkabau dari batang padi. Berikut cara pembuatannya. Biasanya untuk pupuk batang padi itu dicari batangnya yang bulat, kemudian seret batangnya yang lurus gitu. Kemudian setelah itu baru dipotong kira-kira panjangnya lebih kurang 7 atau 8 cm. Yang paling pendek itu paling minimal 6 lah, 6 cm. Setelah rapet yang bulat, yang rancak, kemudian potong bagian ruweh yang di atas gitu. Memotongnya di atas ruweh, yang panjangnya ke bawah yang diambil. Nah setelah itu, setelah dirapian ujungnya pakai silet, baru bagian lidah bantu dengan cara membalah. Nah, itu dengan membalah bagian itu, menancapkan silet, kemudian itu dibalah dengan jarak yang sama. Nah setelah dibalah, kemudian batangnya dipirik-pirik kayak itu, senggolnya rata. Dan bagian yang dibalah tadi itu agak lentur, kemudian itu ditekan sampainya agak mengambung atau membulat. Nah setelah balahnya rapi, baru iko baru bisa ditiup ya. Dan membuat iko kadang enggak waktu dibuat langsung jadi, kadang enggak begitu loh. Biasanya ada beberapa kali dibuat baru dapet yang lidahnya yang rancak gitu. Kira-kira bentuknya seperti iko lah, pupuk batang padi kok. Nah gitu. Dan bagian itu ditiup dan masuk mulut sampai ke dalam gitu. Dan pola nada dalam pupuk batang padi itu hampir sama pula kayak cara memainkan biola, dengan perasaan sih gitu. Ketika lidah, nada pola nadanya terletak di lidah. Jadi lidah ketika diletak di siku, maka nadanya beda loh. Ketika digeser ke atas beda loh. Ketika digantung di atas, di letaan, lidah tuh lah yang diantar-antar gitu. Maka akan menghasilkan bunyi nada yang berbeda. Kemudian sambungan dari batang padi itu biasanya orang memakai ada yang memakai daun karambi,
sebagai corong untuk memperkaya bunyi. Ada juga yang memakai daun pandan yang diulungan kemari. Biasanya kalau daun pandan itu diabui diangean dulu gitu. Setelah diangean kemudian nyolentur baru bisa digulungan gitu. Kalau caruk ini ada aja yang memakai kayak bahan dari plastik apa tuh untuk pembuatan tas kayak tadi untuk pengabek packing barang tuh, nah kayak itu. Nah itu pun bisa jadi buian gitu karena nyo masih lentur yang sama kayak daun ngerambi gitu. Jadi kira-kira medikolah cara pembuatannya. Kemudian dalam memainkan kan ada ditutup buka. Itu hanya sekedar dinamik bunyi, gelombang bunyi. Ketika ditutup bunyinya akan terkesan jauh, lambe, dan itu terkesan jauh. Ketika dilapehan, nyo akan bunyinya gadang terkesan dake gitu. Jadi dalam menutup corong yang dipakai untuk pupuk utama tadi itu hanya pengaturan dinamika bunyi kareh lambe bunyi gitu. Jadi kalau nyo kareh terkesan bunyi itu dake, kemudian ketika nyo lambe terkesan bunyinya jauh gitu. Dan pola nada hanya terletak pada batang padi yang dibalah itu menempel, baca ruak menempelkan lidah. Ketika di bawah, di tengah, di atas, kemudian sistem gesek. Nah, ada garinyi, ada gariti, kemudian ada gadi. Kalau garinyi itu terletak di bunyi. Ketika gariti itu pola permainan baca ruak meletak lidah di siko tadi, itulah gariti bunyi. Dan bunyi dari gariti maka disebut dengan garinyi. Nah, kalau gadi adalah teknik gesek. Ketika lidah diletakkan di siko, kemudian digeser kemari, itu gadi. Nah, itu. Kira-kira seperti itulah cara pembuatan alat musik pupuk batang padi. Oke, terima kasih ya. Berikut penjelasan tentang pupuk batang padi. Pupuk batang padi berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tidak ada informasi valid yang menjelaskan bagaimana alat musik ini tercipta dan kapan waktunya. Yang jelas, masyarakat Agam membuat pupuk ini ketika untuk perayaan budaya masa panen atau selesai panen padi. Karena memang terbuat dari batang padi yang sudah dituai. Sesuai dengan namanya, pupuk ini hidup dan berkembang di wilayah-wilayah agraris, di mana terdapat banyak persawahan atau ladang padi. Dahulunya, pupuk asal Minangkabau dimainkan oleh orang-orang ketika sedang beristirahat saat mengembala ternak-ternak mereka. Selain itu, dahulu alat musik ini juga dimainkan ketika sore menjelang maghrib, seraya mengabarkan bahwa dari sudah senja dan waktunya pulang ke rumah. Dulu hanya digunakan sebagai alat musik untuk menghibur diri sendiri atau bermain bersama di sela-sela pekerjaan. Namun, seiring perkembangan zaman, alat musik ini semakin langka. Sebagai upaya dalam melestarikannya, orang-orang mengalihfungsikan alat musik tiup asal Sumatera Barat ini sebagai instrumen pengiring pada berbagai acara adat di Minangkabau. Sekian penjelasan dari pupuk batang padi. Terima kasih.